Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Maha besar Allah yang banyak memberi kita nikmat. Salah satunya yaitu nikmat kita dalam kesempatan mencari ilmu. Semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini menjadi pahala jariah tak terputus. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita yang menjadi idola yang tak dapat tergantikan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah desain pembelajaran, yaitu Dr. Muhammad GPFkom, yang kami hormati, peserta webinar, dan sahabat-sahabat perjuangan yang kami banggakan. Pada kesempatan ini insya Allah kami akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu teori dan aplikasi Android. Teori dan aplikasi andragogi. Untuk menambah keberkahan semuanya, maka kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab pertama, yaitu di sini adalah latar belakang. Pada saat sekarang ini, pendidikan andragogi menjadi kajian yang semakin intens dibahas dan dicanangkan lewat berbagai pola dan pendekatan. Semenjak UNESCO sebagai badan yang mengurusi masalah pendidikan mengenalkan istilah pendidikan andragogi pada tahun 1970, maka setelah ini menjadi fenomena menarik dalam diskusi pendidikan manusia pada umumnya. Keberhasilan pendidikan suatu bangsa sangat ditentukan oleh pendekatan yang dipergunakan oleh pendidik atau guru dalam menyampaikan materinya kepada peserta didik. Dewasa ini telah banyak pendekatan yang dikembangkan oleh para ahli, baik dengan sasaran anak-anak maupun orang dewasa. Masing-masing pendekatan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, karena tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, termasuk pendekatan yang digunakan oleh pendidik dalam pembelajarannya. Dan tentunya setiap pendekatan akan ada kekurangan dan kelebihannya. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan hakikat andragogi? Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud dengan teori menurut Malcolm Knowles? Di sini tujuannya yaitu untuk mengetahui hakikat andragogi. Yang kedua, untuk mengetahui teori andragogi menurut Malcolm Knowles. Selanjutnya di bab kedua di sini ada hakikat andragogi. Di sini pemikiran Knowles dalam Srinivasan yaitu menyatakan bahwa andragogi seringkali sebagai pendidikan orang dewasa atau cara belajar orang dewasa. Andragogi seringkali didefinisikan sebagai pendidikan orang dewasa atau belajar orang dewasa. Definisi pendidikan orang dewasa merujuk pada kondisi peserta didik orang dewasa, baik dilihat dari dimensi fisik, hukum, sosial, dan psikologis. Next, di sini ada perbedaan andragogi dan pedagogi. Dalam Knowles mendefinisikan andragogi sebagai seni dan ilmu dalam membantu peserta didik atau orang dewasa untuk belajar. Berbeda dengan pedagogi, karena istilah ini dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk mengajar anak-anak. Nah, di sini terlihat sekali bahwa kalau di andragogi itu ada pendidikan orang dewasa, peningkatan kehidupan, memberikan keterampilan, memecahkan permasalahan yang mereka alami dalam masyarakat. Kemudian untuk pedagogi sendiri yaitu pendidikan anak-anak dalam bentuk asimilasi, identifikasi, dan peniruan. Kalau fungsi andragogi di sini yaitu poin yang pertama itu menurut keinginan dan tujuan dari tiap individu. Maslow melukiskan need manusia itu di dalam suatu hierarki atau urutan dari paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, yaitu makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Kebutuhan keamanan, kasih sayang, penghargaan, dan urutan tertinggi kebutuhan kesempatan pengembangan diri. Yang kedua di sini ada memenuhi kebutuhan dan tujuan dari institusi yang senantiasa memerlukan pengembangan dan kemajuan dan tak lepas dari pendidikan baik formal maupun informal. Poin yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan dan tujuan masyarakat. Di sini masyarakat itu kompleks, dinamis, selalu berkembang. Pengembangan masyarakat menyangkut berbagai macam aspek. Tiap aspek kehidupan dalam masyarakat dikembangkan oleh lembaga yang berhubungan atau lembaga yang berwenang atas aspek tersebut. Contoh di dalam instansi kesehatan akan mengembangkan aspek kesehatan masyarakat. Instansi pertanian akan mengembangkan tingkat ekonomi masyarakat. Akhirnya, seluruh aspek kehidupan masyarakat menjadi perkembangan yang harmonis. Tugas pendidik di sini adalah memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan pengertian, keterampilan, menimbulkan sikap positif tentang aspek-aspek yang bersangkutan sehingga dicapai suatu masyarakat yang berkembang. Kemudian di sini ada teori andragogi dan tokohnya dari Carl Rogers.
yang pertama, yaitu mengajukan konsep pembelajaran. Di sini yang intinya kita tidak bisa mengajar orang lain, tetapi kita hanya bisa memfasilitasi belajarnya. Poin kedua, menurut Cartographer, yaitu seseorang akan belajar secara signifikan hanya pada hal-hal yang dapat memperkuat atau menumbuhkan self-nya. Yang ketiga, manusia tidak bisa belajar kalau berada di bawah tekanan. Poin yang keempat, pendidikan akan membelajarkan peserta didik secara signifikan bila tidak ada tekanan terhadap peserta didik dan adanya perbedaan persepsi atau pendapat difasilitasi atau diakomodir. Kemudian tokoh Robert M. Jens. Di sini mengemukakan yang terpenting bagi pendidikan orang dewasa. Yang pertama itu belajar berisyarat, kedua belajar stimulus respon, yang ketiga rangkaian motorik tidak lain dari belajar keterampilan, kemudian ada rangkaian verbal adalah belajar dengan cara menghafal atau rote learning. Di sini juga ada diskriminasi berganda, belajar konsep, belajar aturan, pemecahan masalah. Teori selanjutnya itu menurut Paulo Freire. Di sini Paulo Freire terkenal dengan gagasannya yang disebut dengan conscientization, yang terdapat 3 prinsip. Yang pertama itu tak seorang pun yang dapat mengajar siapapun juga. Yang kedua, tak seorang pun yang belajar sendiri. Yang ketiga, orang-orang harus belajar bersama-sama, bertindak di dalam dan pada dunia mereka. Di sini juga ada Jacques Mézirow. Di sini yaitu mengemukakan belajar dalam kelompok pada umumnya merupakan alat yang paling efektif untuk menimbulkan perubahan dalam sikap perilaku individu. Mézirow berpendapat bahwa pendidikan sebagai suatu kekuatan pembebasan individu dari belenggu dominasi budaya penjajah, namun ia melihat kemerdekaan dari perspektif yang lebih bersifat psikologis dan kegiatan belajar sebagai suatu metode yang dapat digunakan untuk mengubah realita masyarakat. Dan di sini ada teori Malcolm Knowles yang kemudian Saul akan dibahas lebih dalam lagi. Malcolm Knowles ini terkenal dengan teori andragoginya pada tahun 1970. Andragogi mengembangkan konsep 4 asumsi. Ya, di sini ada matang konsep dirinya menjadi sumber belajar yang kaya dan pada waktu yang sama memberikan dia dasar yang luas untuk belajar sesuatu yang baru, kemudian memainkan peran besar di tengah masyarakat. Anak-anak sudah dikondisikan untuk memiliki orientasi belajar yang berpusat pada mata pelajaran ABIA atau Subject Center Orientation, karena belajar bagi anak seolah-olah merupakan keharusan yang dipaksakan dari luar. Nah, di sini di bab kedua kita akan lebih mengenal lagi teori andragogi menurut Malcolm Knowles seperti yang tadi sudah diulas. Di sini ada lebih mengenal Malcolm Knowles, yaitu Malcolm Sylvester Knowles ini lahir di Montana pada tanggal 24 Agustus 1913, kemudian meninggal pada tahun 27 November 1997 karena stroke. Beliau itu terkenal dengan penerapan teori andragogi. Awalnya merupakan istilah yang diciptakan oleh guru Jerman, Bapak teori andragogi, meskipun bukan dia yang pertama kali menggunakan istilah tersebut. Knowles dianggap sebagai pengaruh mendasar dalam pengembangan teori pembelajaran dan penggunaan kontrak dan rencana yang dibangun oleh pembelajar dan memandu pengalaman belajar. Pada tahun 1970, Knowles andragogi konsep atau mengembangkan konsep andragogi atas 4 asumsi yang berbeda dengan pedagogi. Di sini ada 4 asumsi. Untuk dapat lebih memperjelas pemahaman mengenai andragogi dapat dilihat pada perbedaan mendasar. Yang pertama tentang konsep diri. Di sini asumsi tentang konsep diri yaitu seorang anak-anak adalah bahwa dirinya tergantung pada orang lain. Namun pada saat ia menjadi dewasa, ia menjadi semakin sadar dan merasa bahwa ia dapat membuat keputusan dirinya sendiri. Di samping itu, orang dewasa biasanya telah memiliki rasa tanggung jawab baik terhadap dirinya mereka sendiri maupun terhadap orang lain. Pemahaman konsep diri ini berimplikasi pada hubungan antara pendidik dengan peserta didik. Pada andragogi, hubungan tersebut lebih bersifat saling membantu. Nah, di sini yang kedua adalah poin pengalaman. Di sisi pengalaman yaitu orang dewasa lebih banyak mempunyai pengalaman dari anak-anak. Oleh karena itu, dalam andragogi, pengalaman ini dinilai sebagai sumber belajar yang cukup kaya. Nah, untuk dapat memberdayagunakan pengalaman sebagai bahan belajar, maka dalam proses pembelajaran digunakan teknik komunikasi 2 arah seperti diskusi, permainan, simulasi, dan lain-lainnya. Dan poin yang ketiga di sini ada arah belajar. Di sini pendidik sering dipandang sebagai upaya mempersiapkan peserta didik untuk masa depan.
Pada andragogi, belajar lebih dipandang sebagai pemecahan masalah daripada pemberian pelajaran. Nah, orientasinya di sini adalah penemuan situasi yang lebih baik ataupun pengembangan terhadap kenyataannya saat ini. Yang keempat ada kesiapan belajar. Di sini perbedaan mendasar yang lain adalah proses pemilihan isi materi atau pelajaran. Dalam andragogi, peserta didik yang memutuskan apakah yang berhendak dipelajari sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian, tugas pendidik dalam andragogi adalah sebagai fasilitator, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan peserta didik serta membentuk program dan kelompok belajar sesuai minat peserta didik. Selanjutnya di sini ada 4 prinsip andragogi dan knowledge, yaitu orang dewasa perlu terlibat dalam merancang, kemudian juga ada pengalaman adalah asas aktivitas pembelajaran. Kemudian ada orang dewasa lebih berminat mempelajari perkara-perkara yang berkaitan secara langsung dengan dunia kerjanya dan kehidupan mereka. Pembelajaran lebih tertumpu pada masalah atau problem yang membutuhkan dengan dorongan motivasi. Di sini ada 4 karakteristik belajar orang dewasa. Pertama, orang dewasa mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Orang dewasa yang miskin mempunyai tendensi merasa bahwa ia tidak dapat menentukan hidupannya sendiri. Kemudian di sini orang dewasa lebih suka menerima saran-saran daripada digurui. Kemudian orang dewasa lebih memberi perhatian pada hal yang menarik. Orang dewasa lebih suka dihargai daripada diberi hukuman atau disalahkan. Orang dewasa juga pernah mengalami putus sekolah. Nah, di sini ada karakteristik cara belajar dewasa. Kemudian juga ada juga yang biasa dilakukan orang dewasa menunjukkan tahap pemahamannya. Orang dewasa secara sengaja mengulangi hal yang sama. Orang dewasa suka diperlakukan dengan kesungguhan itikat yang baik, adil, dan masuk akal. Kemudian orang dewasa juga menyenangi hal-hal yang praktis. Orang dewasa sudah belajar sejak kecil, sehingga tentu akan mengetahui cara mengatur hidupnya. Kemudian di sini juga membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat akrab dan menjalin hubungan dekat dengan teman barunya. Di sini ada karakteristik pengajar orang dewasa. Yang pertama, menjadi anggota dari kelompok yang diajar, mampu menciptakan iklim untuk belajar mengajar, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, menirukan mempelajari kemampuan orang lain, menyadari kelemahannya, tingkat keterbukaannya, kekuatannya, dan tahu bahwa di antara kedua yang dimiliki dapat menjadi kelemahan pada situasi tertentu. Di sini juga karakteristik pengajar orang dewasa itu dapat melihat permasalahan dan menentukan pemecahannya. Peka dan mengerti perasaan orang lain, mengetahui bagaimana meyakinkan dan memperlakukan orang, selalu optimis dan mempunyai etikat baik terhadap orang, menyadari bahwa perannya bukan mengajar, tetapi menciptakan iklim untuk belajar, menyadari bahwa segala sesuatu mempunyai segi negatif dan positif. Di sini ada langkah-langkah pokok dalam andragogi. Yang pertama, menciptakan iklim untuk belajar, menyusun suatu bentuk perencanaan kegiatan secara bersama dan saling membantu, menilai dan mengidentifikasikan minat, kebutuhan dan nilai-nilai, merumuskan tujuan belajar, perancang kegiatan belajar, melaksanakan kegiatan belajar, mengevaluasi hasil belajar. Nah, di sini ada kesimpulan, yaitu istilah andragogi sebenarnya merupakan salah satu pendekatan dalam pendidikan yang dipopulerkan oleh Malcolm Knowles pada tahun 1980. Andragogi adalah yaitu ilmu yang berkaitan dengan cara membantu orang dewasa dalam belajar. Andragogi dalam ini dilawankan dengan pedagogi yang berarti sebuah seni dan ilmu yang berkaitan dengan cara mengajar anak. Dalam sudut pandang tertentu, kegiatan training sering dibedakan dengan pendidikan. Nah, demikianlah presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.